Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kerangka regulasi dan pelaku pasar modal syariah. Next. Terdapat 10 kerangka regulasi pasar modal syariah di Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, yang mengatur tentang kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, kewajiban bagi pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal, dan laporan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal. Untuk lebih jelasnya, untuk keterangan dari tiap-tiap poin, bisa dibaca di peraturan OJK-nya sendiri, karena kalau dijelasin di sini semua bisa berlembar-lembar, soalnya satu regulasi aja udah 19 halaman. Lanjut yang kedua, ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang ahli syariah pasar modal, menjelaskan tentang standarisasi persyaratan dan kompetensi pihak-pihak yang dapat melakukan jasa kesyariahan, perlu adanya pengaturan mengenai ahli syariah pasar modal, termasuk tata cara perizinan ahli syariah pasar modal. Peraturan ini menjelaskan tentang syarat-syarat apa aja yang harus dimiliki oleh ahli syariah pasar modal. Terus yang ketiga ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Peraturan tersebut mengatur tentang penerbitan berbagai jenis efek syariah dan ketentuan khusus yang sesuai untuk setiap jenis efek syariah. Yang keempat, ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk, menjelaskan tentang penyempurnaan definisi sukuk, pengaturan aset atau kegiatan usaha yang menjadi dasar sukuk dan penerbitan sukuk atau underlying aset, pengaturan perjanjian perwali amanatan, pengaturan mengenai peran DPS atau tim ahli syariah dalam penerbitan sukuk, dan simplifikasi dokumen penyertaan pendaftaran penawaran umum sukuk. Yang kelima, ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Pengaturan reksadana syariah menjelaskan tentang pengaturan reksadana syariah berdasarkan jenisnya, relaksasi kebijakan investasi dalam satu portofolio reksadana syariah, kewajiban manajer investasi selaku pengelola reksadana syariah harus memiliki dewan pengawas syariah, dan jenis reksadana syariah yang baru, yaitu reksadana syariah berbasis sukuk dan reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Yang keenam, ada Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek beragun aset syariah, menjelaskan tentang penerbitan dan persyaratan efek beragun aset syariah yang antara lain meliputi jenis aset yang mendasari penerbitan efek beragun aset syariah yang berbentuk surat partisipasi, pernyataan atas akad, cara pengelolaan, dan portofolio dari efek beragun aset tidak berulang. Menjelaskan tentang penerbitan dan persyaratan efek beragun syariah antara lain meliputi jenis aset yang mendasari penerbitan efek beragun syariah yang berbentuk surat partisipasi, pernyataan atas akad, cara pengelolaan dan portofolio dari efek beragun aset tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, dapat dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi atau tim ahli syariah. Yang ketujuh ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal, menjelaskan tentang konversi peraturan Bapepam dan LK, yaitu peraturan Bapepam dan LK nomor 19.A.14 tentang lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor 430/BL/2012 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah tanggal 1 Agustus 2012. Jadi peraturan OJK nomor 53 ini mengonversi peraturan Bapepam nomor
19.A.14 itu tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cia. Cia. Iya. Mama. Yang ke-8, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang dana investasi real estate syariah berbentuk kontrak investasi kolektif. Kesyariahan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud antara lain meliputi akad, cara pengelolaan, dan aset real estate. Aset yang berkaitan dengan real estate dan kas dan setara kas tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang ke-9, Peraturan Otoritas Jasa Nomor 60/POJK.04/2016 tentang keuangan penerapan prinsip syariah di pasar modal pada manajer investasi. Peraturan terkait penerapan prinsip syariah di pasar modal pada manajer investasi. Peraturan dimaksud dapat dijadikan sebagai landasan hukum, pedoman bagi pelaku pasar dan masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai infrastruktur yang dapat mendukung perkembangan pada pasar modal syariah. Yang ke-10, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Memperluas cakupan pihak yang wajib menggunakan daftar efek syariah yang ditetapkan oleh OJK, memperluas cakupan jenis efek yang dapat dimuat dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah, menambahkan ketentuan yang mewajibkan pihak penerbit daftar efek syariah memiliki DPS yang memiliki izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan. BAPEPAM LK merupakan lembaga pengawasan pasar modal yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal. BAPEPAM merupakan lembaga pemerintah berada di bawah tanggung jawab Menteri Keuangan. Bursa Efek. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran, jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Lembaga clearing dan pinjaman keuangan. Kegiatan kustodian sentral, tempat penyimpanan sentral bagi bank kustodian perusahaan efek dan pihak lain. Perusahaan efek. Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah memperoleh izin usaha untuk beberapa kegiatan, yakni sebagai pinjaman, emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Lembaga penunjangan. Prosi penunjangan. Emite, perusahaan yang go publik, adalah pihak yang melakukan emisi atau yang telah melakukan penawaran umum surat berharga. Pihak ini membutuhkan dana guna mempelajari operasi maupun rencana investasi. Miliar. Selama perusahaan memenuhi kriteria tersebut, maka selama itu pula perusahaan tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal yang mengatur perusahaan publik, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan 128 Parno Sistem
kerja dan prinsip pasar modal syariah. Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek, saham, obligasi, valuta asing, dan deposito oleh manajer investasi. Salah. Sekian presentasi dari kami. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Ayo, silakan. Oke, sambil kita menunggu ya, silakan ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Jadi pembahasan pada hari ini, oke saya buka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan perkuliahan kita untuk mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah. Salawat dan salam kita sanjung sajikan atas keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Baik para mahasiswa sekalian, pembahasan kita pada pagi hari ini ya, kerangka regulasi dan pasar modal syariah, kemudian pelaku syariah di pasar modal. Nah ini terkait dengan bahasan ini, dalam modul yang saya share itu sudah ada. Sebaiknya memang itu merujuk ke modul yang saya share, itu dibaca terlebih dahulu, dipahami. Nah, kemudian baru dikembangkan ke referensi-referensi yang lain. Nah, di sini kalau berbicara, ini spesifik ya, berbicara tentang regulasi pasar modal syariah. Jadi aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum yang ada di negara kita yang mengatur tentang pasar modal syariah itu seperti apa, kerangka hukumnya, kerangka regulasinya. Kemudian yang kedua itu pelaku syariah di pasar modal. Nah, kalau pelaku di pasar modal itu nanti lebih komplit lagi ya. Itu sudah kita bahas ya sebelumnya. Nah, kalau ini lebih spesifik ya. Adalah secara khusus pelaku syariah di pasar modal. Siapa saja pihak-pihak dari aspek syariah yang berkaitan dengan pelaksanaan aspek syariah yang ada di dalam pasar modal syariah.
Ini saya share screen, kita lihat langsung ke modul aja ya. Nah ini, kerangka regulasi di pasar modal. Jadi landasan yang pertama terkait dengan pasar modal itu sekarang ya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah tadi presentasi saya baru join tadi pas di akhir presentasi. Nah di situ masih dijelaskan Bapepam LK ya. Jadi Bapepam LK itu sudah tidak ada lagi sekarang ya. Jadi Bapepam LK itu sudah apa namanya itu lembaga yang lama sebelum ada OJK. Jadi OJK itu ada ini ya, kegiatan pasar modal syariah sebagai bagian dari sektor keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Nah, ini baru dari 2011. Sebelum undang-undang ini ada, fungsi pengawasan ya di bidang pasar modal ini adanya di Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dia itu bagian dari Kementerian Keuangan. Nah, kemudian ada kebijakan baru di negara kita. Nah, berdasarkan undang-undang ini, maka selanjutnya adalah lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Jadi semua kegiatan di sektor keuangan itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk pasar modal syariah ya. Jadi semua di sektor keuangan ini perbankan, pasar modal, kemudian industri keuangan non-bank, asuransi, lembaga-lembaga pembiayaan, itu semua kebijakan-kebijakan, kemudian regulasi-regulasinya itu diatur ya. Diatur secara teknis itu di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi OJK ini, lembaga OJK ini itu adalah menjalankan fungsi yang tadinya ada sebagian dari lembaga yang ada di Kementerian Keuangan, yaitu Bapepam LK. Maka setelah ada OJK ini, Bapepam LK itu beralih ya, tidak ada lagi di Kementerian Keuangan, menjadi yaitu bagian di lembaga baru itu Otoritas Jasa Keuangan. Begitu juga ada bagian fungsi dari Bank Indonesia. Jadi fungsi pengawasan dan pengontrolan terhadap perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah, tadinya itu dijalankan oleh Bank Indonesia. Kemudian setelah ada undang-undang tentang OJK ini, yaitu beralih ya menjadi bagian dari OJK. Jadi OJK ini itu menjalankan fungsi pengawasan ya di sektor keuangan yang tadinya itu fungsi tersebut dijalankan oleh BI, kemudian BI ya untuk perbankan, kemudian Bapepam LK itu untuk pasar modal dan lembaga keuangan. Jadi jelas ya. Jadi jangan terjebak lagi nih, jangan ketika menjelaskan ini kembali lagi ke klasik ya. Dari 2011 itu kita sudah ada OJK. Kemudian perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat, maka kebutuhan akan pengaturan di industri pasar modal juga semakin meningkat. Pada saat ini OJK telah memiliki beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait pasar modal syariah. POJK. Nah, jadi sekarang ini semenjak adanya OJK ini, itu aturan yang dikeluarkan oleh OJK itu disingkat dengan POJK ya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini terkait pasar modal juga diatur di sini. Nah, sebelum ini ya, sebelum tahun 2011 ini, sebelum adanya undang-undang ini, sebelum adanya OJK, berarti yang membuat regulasi aturan terkait dengan pasar modal syariah itu diatur oleh Bapepam LK ya. Jadi aturan-aturan itu juga peraturan Bapepam LK. Nah, kemudian setelah ada, berarti kan semenjak adanya Bapepam LK dari dulu sampai dengan 2011 ini
banyak juga kan telah dilahirkan ataupun telah ada regulasi-regulasi. Nah, regulasi-regulasi tersebut tetap ya artinya masih berlaku kecuali ada perubahan. Tetap masih berlaku menjadi rujukan ya setelah OJK ini ada. Kecuali itu ada perubahan selanjutnya. Nah, ini pada saat ini OJK telah memiliki beberapa peraturan otoritas keuangan di pasar modal syariah. Nah, ini silakan dibaca. Nah, di antaranya itu ini yang sudah ada sekarang POJK-nya. Jadi ada POJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Nah, mulai dari ini nih paling mendasar, penerapan prinsip syariah di pasar modal. Bisa dilihat penjelasannya seperti apa. Jadi POJK mengatur antara lain penerapan prinsip di pasar modal dalam kegiatan pasar modal syariah. Pasar modal ya, kegiatan jenis usaha, cara pengelolaan usaha yang dilakukan. Nah, jadi diatur dalam POJK ini. Kemudian POJK nomor 16 tahun 2015 tentang ahli syariah pasar modal. Nah, ini termasuk hal yang membedakan ya antara lembaga keuangan pasar modal dengan lembaga keuangan yang lain. Kalau di pasar modal itu ada istilahnya itu ASPM, ahli syariah pasar modal. ASPM ini kalau untuk menjadi DPS di lembaga pasar modal, itu maka syaratnya itu harus kualifikasinya itu ASPM ya, ahli syariah pasar modal. Itu ada tahapan-tahapan, ada proses-proses yang harus dilakukan terlebih dahulu sehingga mendapatkan lisensi ya, ASPM. Lisensi ASPM itu juga nanti dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ini ada POJK tentang penerbitan dan persyaratan sukuk, POJK tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah, POJK tentang penerbitan dan persyaratan efek peraguan syariah. Nah, ini nanti silakan bisa dicek ya langsung di websitenya Otoritas Jasa Keuangan. Izin bertanya, Pak. Boleh, sudah boleh, Pak. Boleh. Itu kata Pak Fadil tadi kan apa BPPAM LK ya? Itu dia kayak regulasi yang beliau buat ini maksudnya masih berlaku tapi lembaganya aja yang hilang. Itu bukan berarti ya? Karena kan udah diganti OJK. Iya. Ya kan? Ya, Iya. Ya berarti yang hilang itu kelembagaannya aja, tapi maksudnya dia peraturannya berarti masih bisa diterapkan sekarang, begitu ya? Berarti. Bentar ya. Itu nomor 53 kan? Dari penjelasan aja aku dengar. Yang kata Bapak. Kelembagaannya hilang. Udah nggak ada lagi kelembagaannya. Jadi kan dulu sebelum OJK kan dari Bapepam. Terus setelah ada OJK, peraturan yang di Bapepam itu dikonversi ke peraturan OJK nomor 53 ini. Gitu. Jadi dimasukin ya? Oke. Iya gitu. Kasih. Berarti yang pelaku syariah di pasar modalnya yang ada di makalah ini harus disesuaikan apa enggak?
Nah kan di sini masih Bapepam LK. Udah ada OJK belum? Pelaku syariah di pasar modal. Pelaku syariah. Yang di PPT kan ini masih Bapepam. Iya. Terus sekuritas itu masuk ke di sini nggak dia? Di pelaku syariah di pasar modal juga kan ada kan sekuritas yang syariah. Jadi minta tolong digambarin lagi. Jadi pelaku syariah di pasar modal ini siapa aja? Kita tolong dijelasin lagi. Oke, bentar ya, Rizda. Ya. Nah, ini untuk update ini ya, update regulasi bisa langsung dilihat di sini ya. Buka langsung websitenya OJK, kemudian diklik ya di syariah. Kemudian di sini ada ini tentang kategori ini pengelompokan ya, pengelompokan industri keuangan yang ada di negara kita, perbankan, pasar modal, IKNB, kemudian ada juga keuangan syariah. Jadi pasar modal, tinggal diklik ke pasar modal. Di sini juga ada ya, aturan regulasi-regulasi tentang pasar modal. Ini POJK-nya, mulai dari real estate, penerapan prinsip syariah di pasar modal. Ini terus tadi nah ini ya, ini ada 2021 ada ini. Ada tentang SPM lagi 2021, kemudian 2019 dan seterusnya. Nah, di sini juga sudah lengkap informasi-informasinya. Jadi kalau mau diupdate bisa langsung dari sini. Tentang daftar efek syariah juga ada ya. Kemudian buku ini juga sangat up to date ya. Oke, silakan.
Halo, ini kok jadi diam ini? Menunggu ini Pak, pemakalah jawab. Apa tadi pertanyaannya? Tolong diulang lagi. Itu Pak, minta tolong jelasin lagi pelaku yang ada di pasar modal syariah. Pak tadi dari penjelasan pemakalah kurang lengkap dan kurang jelas. Kalau yang maksudnya ini Pak, pelaku di pasar modal syariah itu kan pihak-pihak apa aja yang ada di dalam pasar modal syariah itu, bukan sih Pak? Maksudnya. Ada pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal itu lebih umum ya. Nah, kemudian ada yang lebih khusus ya. Lebih khusus pelaku apa namanya itu? Pelaku syariah ya. Pelaku syariah di pasar modal. Bukan pelaku pasar modal syariah, beda lagi. Pelaku pasar modal syariah, ada pelaku syariah di pasar modal. Kalau pelaku syariah di pasar modal itu ini yang saya tampilin terlihat kan? Terlihat Pak. Nah, itu yang pertama ada ahli syariah pasar modal. Ya, ahli syariah pasar modal seperti yang saya jelaskan tadi, ini juga disebutkan ada POJK tersendiri. Jadi ahli syariah pasar modal ini nanti keterlibatannya itu dia bisa sebagai DPS, Dewan Pengawas Syariah di pasar modal. Misalnya di produk reksadana ya, reksadana ini kategori produk dari pasar modal. Nah, jadi di lembaga reksadana itu perlu ada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi Dewan Pengawas Syariah untuk industri yang ada di pasar modal, ruang lingkupnya pasar modal, maka itu harus ASPM, ahli syariah pasar modal. Kemudian selain dari DPS, itu ada namanya itu TAS, tim ahli syariah. TAS ini itu biasanya dibentuk sesuai kebutuhan. Kalau ASPM, kalau DPS, Dewan Pengawas Syariah, itu melekat ya, melekat di struktur organisasi sebuah lembaga pasar modal dalam hal ini. Kalau TAS itu biasanya temporer. Misal ada lembaga reksadana A, mereka itu lagi mengkaji untuk membuat konsep ataupun menformulasikan produk baru, produk syariah. Maka di situ dibutuhkan diskusi yang lebih panjang, diskusi yang lebih mendalam, diskusi yang lebih intensif ya. Jadi dalam proses pembentukan itu, kajian diskusi yang dilakukan itu perlu ada SDM tambahan. Nah, biasanya juga SDM tambahan tersebut ya keterlibatan itu dari yang background syariah. Nah, background syariah di sini itu juga harus ASPM. Makanya tim itu namanya tim ahli syariah untuk mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Tim ahli syariah ini temporer. Selesai sebuah proyek berarti selesai juga kontraknya. Nah, itu ya yang pertama ahli syariah pasar modal. Nah, kemudian ada manajer investasi syariah dan unit pengelolaan syariah. Manajer investasi syariah merupakan pihak di pasar modal yang berkegiatan dalam pengelolaan reksadana, termasuk reksadana syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal pada manajer investasi wajib dilakukan dengan cara membentukkan manajer investasi syariah atau pembentukan unit pengelola investasi syariah pada manajer investasi. Dalam menjaga kepatuhan syariah, baik manajer investasi yang memiliki UBIS maupun manajer investasi yang syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memiliki izin ASPM ya. Nah, jadi manajer investasi ini juga harus kategorinya itu ya manajer investasi syariah. Jadi contoh pelaksanaannya itu di reksadana ya. Jadi reksadana ini kalau kita melihat ini seperti kita punya tabungan ya, tabungan di perbankan juga. Kemudian tabungan di perbankan kita simpan itu tujuannya untuk menghasilkan. Misal kita mengambil produknya deposito. Nah, ini lebih kurang gambarannya sama. Tapi investasi yang dilakukan di reksadana ini
produk-produk yang ada di pasar modal, saham, sukuk, dan lain-lain. Nah, jadi nggak semua orang ahli dalam segala hal. Nggak semua orang ahli bisa melakukan investasi secara langsung. Kadang orang punya banyak uang, tapi dia kurang lihai. Justru kalau dia melakukannya sendiri, bisa-bisa bukan menang, bukan untung, malah rugi. Ujung-ujung bangkrut. Tapi ada pihak tidak memiliki keuangan, tetapi memiliki keahlian. Nah, dalam hal ini di reksadana ini juga artinya ini memfasilitasi ya. Jadi nasabah yang memiliki uang, dia itu membuka rekening, nah kemudian uang di tabungannya tersebut itu diinvestasikan ke sektor pasar modal. Jadi kalau kita banding-bandingkan dengan perbankan itu biasanya lebih ini ya, artinya lebih besar keuntungan investasi di pasar modal. Tergantung produk yang dipilih juga nanti. Biasanya kalau saham itu lebih inilah, lebih besar keuntungan yang akan diperoleh. Nah, begitu juga risikonya ya. Istilah lainnya ada high risk, high return. Nah, kemudian ada syariah online trading system. Jadi ini aplikasi lebih kepada ini ya. Setelah dilakukan penawaran umum di pasar primer, efek selanjutnya dapat diperjualbelikan pada pasar sekunder. Khusus untuk efek yang tercatat di bursa, maka mekanisme jual beli mengikuti sistem bursa. Adapun pihak yang dapat melakukan jual beli di bursa harus merupakan anggota bursa. Anggota bursa adalah perusahaan sekuritas yang memiliki fungsi perantara pedagang efek sehingga dapat mewakili investor dalam memperjualbelikan efek. Nah, ini apa itu ini ya? Apa itu ini SOTS ya? SOT tahun 2011 bersamaan dengan tahun diluncurnya indeks saham syariah, diluncurkan juga syariah online trading system. Jadi SOT tersebut ya membatasi efek yang diperjualbelikan hanya pada efek syariah. Jadi ini juga ya, jadi dengan adanya SOT ini transaksi artinya yang bisa dilakukan untuk transaksi jual beli efek itu sebatas dengan ruang lingkup yang diperbolehkan secara syariah. Karena kalau itu tidak dibatasi, maka itu sangat mungkin ya, artinya sangat tipis untuk jatuh kepada transaksi-transaksi yang dilarang secara prinsip syariah. Makanya sistem dibangun memang tujuannya adalah tujuan untuk kita mencegah, menghindari dari hal-hal yang dilarang berdasarkan prinsip syariah. Dan ini kembali lagi kepada kaidah asal dalam muamalah ya. Kita bebas melakukan segala sesuatu akad, transaksi, ataupun apapun itu dalam kegiatan bermuamalah selama tidak melakukan hal yang dilarang secara prinsip syariah. Nah, kita ketahui juga bahwasanya di transaksi pasar modal itu terjadi ya hal-hal yang dilarang secara prinsip syariah. Dengan adanya sistem seperti yang dikembangkan oleh pelaku ataupun dari pengembang ya di pasar modal syariah ini, maka sistem ini juga artinya itu menjaga kita ya agar tidak melenceng ataupun jatuh ke hal-hal yang dilarang secara prinsip syariah. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, mau tanya, Pak. Kustodian Sentral Efek Indonesia itu apanya sih, Pak?
kan udah ada OJK, terus ada IDX, ini ada satu lagi Custodian Central Efek Indonesia. Dia sebagai apa ya Pak di dunia pasar modal ini? Custodian Central Efek ya. Sebentar saya lihat slide-nya dulu. Mana tuh slide? Nah, ini kita lihat langsung di sini. Di modul sudah ada itu ya. Ya, kita udah belajar ya kemarin itu apa itu ini SRO ya. Regulator ya, sektor jasa keuangan, otoritas jasa keuangan, kemudian ada bursa efek, ada clearing penjaminan efek Indonesia, KP, kemudian ada Custodian Central Efek Indonesia ya, KC singkatnya. Nah, ini ya pelaku lembaga dan profesi penunjang ya dalam hal-hal ini. Nah, kemudian kita lihat ya apa SRO, yang dimaksud dengan SRO itu apa? Ya, Self Regulatory Organization itu organisasi yang memiliki kewenangan ya untuk membuat peraturan sendiri yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Semua peraturan yang dibentuk dan disepakati harus ditaati oleh para anggota yang tergabung dalamnya. SRO melakukan kegiatan di bawah pengawasan OJK ya. SRO itu apa saja ya? Pertama ada bursa efek, kemudian ada lembaga clearing penjaminan ya, yang dikenal dengan Clearing Penjaminan Efek Indonesia (KP).
Kemudian ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian ya, yang dikenal dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kita lihat. Kustodian itu apa? Ini. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LPP ya, di pasar modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar dan efisien sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Ya. Nanti ada istilahnya bank kustodian. Ya. Jadi KC berfungsi untuk memberikan layanan jasa penyimpanan. Jadi bank kustodian kan kita kalau investasi di pasar modal itu kan beda sama dengan bank. Kalau bank kita buka rekening bank ya di situ. Nah, kalau ini kustodian ya. Kustodian itu artinya ada peran perantara ya. Nah, jadi ketika kita top up di rekening tersebut dia seperti rekening juga. Nah, dia menjamin transaksi kita itu. Jadi ini adalah fungsi berperan artinya untuk sistem ya yang ada di dalam transaksi di pasar modal. Jelas ya? Jelas, Pak. Insya Allah. Oke, gimana? Udah clear? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah silakan ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Jadi untuk pertemuan kita secara online menggunakan Zoom kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan terlebih dahulu
Pemakalah untuk tutup. Silakan pemakalah. Oke, kalau nggak ada saya tutup ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa report perkuliahan disampaikan ke saya. Ini 27 orang ya. Terakhir absennya. Silakan nanti disampaikan yang hadir, tidak hadir. Seperti biasa ya, di capture juga. Saya tidak mengabsen lagi satu persatu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya akhirin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.